Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 ATAT Praktikum Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya sendiri Elsa Margareta dan 3 teman saya lainnya akan menjelaskan pengertian dan fungsi alat-alat dan bahan-bahan di laboratorium. 1. Tabung reaksi. Tabung reaksi yang biasanya kita temukan pada laboratorium kimia berbentuk seperti U yang terbuat dari kaca dan juga berukuran diameternya 1 jari tangan manusia dewasa. Nah, tabung ukur ini terbuat dari kaca sehingga dapat menahan panas. Dalam tabung ukur ini dapat mencampurkan beberapa zat-zat larutan kimia. Nah, yang dimana yang telah memiliki tahan panas dapat mereaksikan beberapa proses kimia di dalamnya, karena beberapa proses kimia memerlukan zat-zat panas. Lalu yang kedua, labu ukur. Labu ukur yang biasanya kita sebut dengan polimetrik yang berukuran transparan dan juga memiliki wadah yang rata tetapi leher yang panjang. Labu ukur ini kita dapat temukan dalam beberapa ukuran, yaitu yang pertama 5 mili, yang kedua 10 mili, yang ketiga 25 mili. Labu ukur ini dibentuk transparan agar dapat melihat langsung larutan-larutan yang di dalamnya, dan juga sebagai media untuk mencampurkan beberapa larutan kimia. Yang ketiga, gelas ukur. Gelas ukur terbentuk dari polimetri dan juga biasanya digunakan untuk mencampurkan beberapa zat-zat kimia dalam laboratorium kimia. Nah, pada gelas ukur ini telah diberikan penanda-penanda yang dapat melihat beberapa bentuk ukuran cairan dari alat-alat di laboratorium kimia. Lalu yang keempat, Erlenmeyer. Erlenmeyer biasanya kita temukan dan kita lihat dengan ukuran leher yang silindris, tetapi pada Erlenmeyer ini dapat menampung beberapa alat-alat dan bahan-bahan di laboratorium seperti mulai dari ukuran 20 mili sampai 2000 mili. Nah, pada Erlenmeyer ini sebagai wadah untuk mencampurkan bahan-bahan kimia yang akan melakukan proses kimia dan juga dapat menghomogenkan beberapa larutan kimia dan juga dapat mentitrasi bahan-bahan di laboratorium kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Fernando dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat lab. Yang pertama ada corong gelas. Corong gelas berfungsi sebagai yang pertama itu alat bantu memindahkan, kemudian yang kedua alat bantu penyaringan, yang ketiga untuk memasukkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain, kemudian yang keempat adalah menyaring campuran kimia. Nah, biasanya kalau untuk menyaring ini dibantu dengan kertas penyaring. Yang kedua adalah magnetic stirrer. Magnetic stirrer ini adalah perangkat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bar yang direndam dalam cairan, juga berputar sehingga dapat mengaduk cairan tersebut. Kemudian yang keempat ada pH meter. Nah, pH meter ini berfungsi untuk mengukur pH. pH itu adalah kadar keasaman atau kebasahan suatu larutan. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektroda yang terhubung ke sebuah perangkat elektronik yang mengukur dan menampilkan angkanya nanti. Elektroda ini merupakan bagian penting dari pH meter. Nah, elektroda ini batang seperti struktur yang biasanya terbuat dari kaca. Yang kelima adalah lemari asam. Lemari asam berfungsi untuk perantara atau memindahkan berbagai macam bahan kimia yang bersifat asam yang mempunyai konsentrasi tinggi sebagai tempat untuk reaksi yang di dalamnya menggunakan berbagai macam bahan untuk menguap serta gas yang berbahaya. Kemudian digunakan juga untuk tempat penyimpanan berbagai bahan kimia asam yang tinggi seperti H2SO4.
Kemudian yang terakhir adalah hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari cairan, yaitu rasio densitas cairan kepadatan cair. Sebuah hidrometer biasanya terbuat dari kaca yang terdiri dari batang silinder dan bola pembobotan dengan merkuri atau tembakan timah untuk membuatnya tegak mengapung. Nah, biasanya hidrometer ini digunakan dalam pengukuran tekstur tanah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadika Irfansyah Putra dari jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa alat yang digunakan di laboratorium. Yang pertama itu tabung film. Nah, tabung film ini adalah alat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk media sampel tanah, yaitu untuk kalibrasi tanah selama 30 menit itu yang biasa digunakan. Nah, untuk yang kedua itu adalah cawan Petri. Cawan Petri ini terbuat dari plastik atau kaca yang mana terdiri dari dua, yaitu alas dan penutup. Fungsinya ini untuk membiarkan sel. Alasnya itu digunakan sebagai alas suatu media sel. Nah, untuk penutupnya itu lebih besar dari yang bawah, jadi digunakan sebagai penutup. Itu yang selanjutnya itu adalah kondensor. Nah, kondensor ini adalah sebuah alat penukar kalor. Nah, gunanya untuk mengubah gas tekanan tinggi menjadi cairan yang bertekanan tinggi. Halo, aku Triwayuni, mahasiswa Ilmu Tanah 2018 Universitas Sriwijaya. Selanjutnya aku akan mengenalkan bahan-bahan kimia yang sering kita jumpai di laboratorium. Yang pertama itu ada Aquades. Aquades merupakan senyawa kimia yang tidak berbahaya dengan rumus kimia H2O. Biasanya Aquades ini digunakan sebagai pelarut bahan-bahan kimia padatan atau serbuk yang akan dibuat sebagai sebuah larutan. Yang kedua, ada asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Biasanya asam sulfat ini digunakan sebagai analisis kimiawi di laboratorium. Zat cair yang tidak berwarna ini bersifat sangat korosif. Ia akan berbahaya apabila terkena pada jaringan makhluk hidup. Contohnya yaitu pada kulit yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, bahkan luka bakar. Solusinya apabila hal itu terjadi, segera aliri dengan air mengalir selama 10-15 menit pada bagian tangan yang terkena cairan asam sulfat. Yang ketiga, ada asam klorida dengan rumus kimia HCl. Sama halnya dengan asam sulfat tadi, ia bersifat korosif. Biasanya asam klorida ini digunakan sebagai campuran untuk titrasi penentu keadaan basa suatu larutan. Yang keempat, itu ada potasium dikromat atau biasa kita kenal yaitu kalium dikromat dengan rumus kimia K2Cr2O7. Kalium dikromat ini berbentuk buku berwarna merah atau orange. Biasanya digunakan sebagai agen pengoksidasi dalam berbagai aplikasi di laboratorium. Yang kelima, itu ada larutan buffer pH 4 dan pH 7 atau disebut sebagai larutan penyangga. Larutan ini digunakan untuk mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan karena penambahan asam, basa atau pengenceran, dan juga bisa digunakan sebagai kalibrasi pH meter untuk menghasilkan pengukuran pH yang akurat. Yang keenam, itu ada kalium klorida dengan rumus kimia KCl. Kalium klorida ini merupakan senyawa garam alkali tanah dengan halida yang terbentuk dari unsur kalium dan klorid. Wujudnya itu berbentuk garam kristal berwarna putih dan sangat mudah larut dalam air. Kemudian ada asam asetat dengan rumus kimia CH3COONH4. Asam asetat ini bentuknya padat berwarna bening yang merupakan hasil reaksi dari amonium dan asam asetat. Biasanya dipakai menjadi bahan untuk membentuk larutan penyangga bersama asam asetat. Kemudian ada kalium dikromat dengan rumus kimia KCl. KCl ini merupakan senyawa garam alkali tanah dengan halida yang terbentuk dari unsur kalium dan klorid. Wujud umumnya berbentuk garam kristal berwarna putih yang sangat mudah larut dengan air. Biasanya dalam laboratorium digunakan sebagai reaktan. Teman-teman, jadi itulah beberapa bahan-bahan kimia yang sering kita jumpai di laboratorium. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.